Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Kamis 13 Mei 2021 berjudul Agar Beroleh Kemurahan Tuhan. Tentu semua orang ingin mendapat kemurahan Tuhan, bukan? Tetapi kalau jujur, sebenarnya tidak semua orang mengetahui rahasianya. Akibatnya, tidak banyak orang yang merasakan, mengalami kemurahan Tuhan. Pertanyaannya, lalu bagaimana agar bisa mendapat kemurahan Tuhan? Nah, terkait akan hal itu, Tuhan Yesus mengajarkan agar orang bisa menjadi orang yang murah hati. Itu kuncinya. Dalam Matius 5 ayat 7, Tuhan Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Sangat jelas, bukan? Orang yang murah hatinya tentu saja akan mendapat kemurahan Tuhan. Tidak hanya itu, tapi juga akan berbahagia. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud Tuhan Yesus dengan murah hati? Dari berbagai terjemahan serta bahasa aslinya dipakai kata eleemon, di mana kata murah hati bisa memiliki dua makna. Yang pertama, artinya menaruh belas kasihan atau mengasihani, compassionate atau mercy dalam bahasa Inggrisnya. Sedang arti yang kedua adalah memberi dengan penuh kerelaan atau suka memberi. Saudaraku, sebagai orang yang sudah mendapat kasih karunia Allah, orang Kristen harusnya bisa bermurah hati dalam pengertian berbelas kasihan atau mengasihani orang lain. Orang Kristen harusnya tidak hanya cukup bersimpati ketika melihat orang yang memiliki masalah, beban hidup, atau pergumulan berat, tapi mereka haruslah berempati. Simpati biasanya terbatas pada ungkapan kata-kata, sedangkan empati lebih kepada perbuatan. Orang Kristen harus bisa berbuat sesuatu agar orang yang membutuhkan belas kasihan itu bisa terbebas atau minimal bebannya menjadi lebih ringan. Orang Kristen harus bisa menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah. Hidupnya harus bermakna bagi sesama. Harus diingat bahwa hidup orang Kristen sejatinya adalah ibadah atau pelayanan. Tetapi kalau orang Kristen tidak berbuat apa-apa, tidak mengasihani atau tidak berbelas kasihan kepada orang yang membutuhkan, apalah arti hidupnya? Arti pelayanannya, serta arti ibadahnya? Semuanya menjadi sia-sia, saudara. Dan yang lebih penting lagi adalah mengasihani orang yang belum mengenal Injil, orang yang belum menerima Yesus. Orang yang tidak atau belum mengenal Yesus sebenarnya sedang berjalan kepada kebinasaan. Nah, orang Kristen harusnya mengasihani mereka, menaruh belas kasihan kepada jiwanya.
Mungkin saudara berkata, tapi Pak, dengan begitu sering kita dimanfaatkan orang. Oh, itu betul saudara. Tapi janganlah itu dijadikan dalih. Memang harus diakui ada orang yang memanfaatkan. Tapi percayalah, kalau saudara berlatih untuk berbelas kasihan, Roh Kudus pasti akan menolong saudara dengan memberikan hikmat. Mana orang-orang yang harus kita belas kasihani dan mana yang tidak. Selain itu, orang Kristen juga harus memiliki kesukaan untuk memberi. Ini harus menjadi gaya hidup, yaitu bermurah hati, tidak kikir, tetapi suka berbagi. Ayat tadi mengatakan kalau kita bermurah hati, mau berbagi, kita akan mendapat kemurahan Allah. Ingat itu. Dan kita akan berbahagia. Jadi, berbagilah dengan apa yang kau miliki. Banyak kok yang bisa kita bagi. Bisa pikiran, bisa berupa saran, nasihat, tenaga, keuangan, atau mungkin juga berbagi dalam arti rohani. Misalnya, memberi pengampunan. Nah, ini justru yang lebih penting. Banyak orang Kristen meskipun sudah bertahun-tahun jadi Kristen, masih susah untuk mengampuni. Bagi mereka adalah lebih mudah menyimpan kesalahan orang lain daripada mengampuni. Ini tidak benar dan ini aneh kalau orang Kristen seperti itu. Padahal sudah diajarkan supaya bermurah hati. Artinya harus bisa melepaskan pengampunan. Mengampuni juga harus dipahami secara benar. Orang Kristen harus menyadari bahwa mereka pun tidak terlepas dari kesalahan dan Tuhan telah mengampuni mereka. Bahkan melupakan segala kesalahannya dan menerima mereka apa adanya. Demikian juga kita sebagai orang percaya, kita juga harus bisa mengampuni, melupakan, dan menerima orang yang bersalah kepada kita apa adanya. Apalagi Tuhan Yesus juga mengajarkan dalam doanya, ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu artinya kalau kita tidak bermurah hati dalam arti bisa mengampuni orang, kita pun tidak akan diampuni Tuhan. Jadi benarlah ucapan bahagia yang Yesus sampaikan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tunggu apa lagi saudara? Mari kita sama-sama belajar kok. Mari kita sama-sama bermurah hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.